Sudah belum? Sudah catat. Oke. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok kami ingin mewawancarai Bapak dari Nexa. Jadi mungkin langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Pertanyaan yang pertama, apa nama instansi ini dan bergerak di bidang apa? Oke, untuk nama instansi kita di PT Internet Mulia Negeri dengan nama brandnya Nexa. Kita bergerak di internet service provider atau media service internet. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa total jumlah pengguna jaringan di sini, Pak? Kalau jumlah pengguna kita B2B sekitar 2000 pelanggan. 2000 pelanggan. Nah, kita fokusnya di bisnis ke bisnis, nggak ke consumer retail. Oke, baik. Kemudian bagaimana pembagian tata letak ruangan atau gedung di lokasi ini? Pembagian tata letak itu maksudnya setiap divisi-divisinya. Iya, betul. Kalau itu kita nggak bisa share ke publik ya, karena itu kan bagian dari internal perusahaan. Baik. Mungkin lebih ke pembagian jaringannya saja begitu. Pembagian jaringan kita seperti standarnya jaringan FTTH, di mana di situ ada distribusi, ada jaringan ODC, ada ODP juga, dan kemudian sampai ke ONT. Seperti standarnya topologi FTTH pada umumnya. Baik. Kemudian layanan internet apa yang saat ini digunakan dan berapa bandwidth? Karena kita penyedia internet ya, kita sebagai bahasanya kita yang supply ke pelanggan. Jadi kalau untuk total, saya kurang paham, itu mungkin di kisaran di atas 10 giga. Untuk pelanggannya ya variatif, tergantung pelanggan itu mau langganan ke bandwidth berapa, kita yang menyediakan ke mereka. Oke. Kemudian apa saja perangkat jaringan yang saat ini terpasang? Lebih ke mereknya saja. Untuk merek kita banyak di perangkat mikrooptik, LG, ada sebagian Huawei sedikit, terus HP. Ya, rata-rata di Equity juga ada. Oke, baik. Kemudian apakah ada server lokal yang digunakan bersama? Server lokal ada, kita ada data center sendiri untuk sebagai distribusi jaringannya ke pelanggan ya, sama ada karena kita ada produk Nexa Data juga, kita punya hosting, colocation macam itu. Oke, baik. Kemudian ke identifikasi masalah. Jadi Bapak sebagai penyedia ya, sebagai provider jaringannya ya. Iya, saat ini sebagai penyedia jaringan. Nah, kira-kira kalau misalkan pengguna itu sering punya keluhan itu lebih ke apa, Pak? Keluhannya yang lebih sering? Lebih sering ya, pas umumnya pelanggan itu komplain masalah lambat, yang biasanya ya lebih ke distribusi wifi, dan kadang juga ada masalah dari device-nya pelanggan sendiri yang mungkin kurang kompatibel atau yang sudah lama, dan kadang juga letak pemancar wifi-nya juga kurang maksimal. Kemudian apakah ada pernah terjadi kendala keamanan misalkan diserang atau kena malware gitu? Kalau malware belum, karena kita sendiri juga udah terapin security, firewall, macam-macam itu di data centernya kita. Jadi kalau untuk serangan kayak malware, kita alhamdulillah sampai saat ini belum ada serangan-serangan seperti itu. Kemudian sekarang untuk pembagian jaringannya, apakah saat ini jaringan untuk admin dan beberapa orang-orang di sini itu sudah dipisah atau masih bergabung dalam satu jaringan yang sama? Sudah dipisah untuk setiap divisi, setiap jaringan itu nanti kita pisah, karena kita sendiri juga udah istilahnya ISO 27001 sama 9001 juga. Jadi memang setelah adanya itu kita lebih concern sama keamanan data. Jadi memang
kita udah bisa. Kemudian untuk RVAC sendiri, hak akses apa yang low level itu dibatasi untuk akses ke high level biasanya? Enggak, aku agak kurang paham. Oh, maksudnya gimana? Misalkan kalau di sekolah itu siswa tidak boleh mengakses ruang server atau admin. Oh iya, ya pasti ya, namanya level staff itu pasti beda sama levelnya direksi. Oh, direksi kan pasti all access, bisa masuk kemana aja. Level staff memang kita melakukan pembatasan, misal kayak level dari kantor atas itu untuk masuk ke bawah ke kantor ini pun juga ada pembatasan, nggak semua bisa masuk sini. Kalau ruang server udah pasti dari tim NOC sendiri yang boleh masuk, jangan punya aksesnya. Tapi kalau dari level top direksi itu bisa akses ke server dan kemana pun gitu? Bisa dengan izin. Perlu ada izin juga. Tapi ya kan sepengetahuan tim NOC ya sebagai apa ya adminnya. Jadi kan mereka kalau keluar masuk pasti ketahuan. Cuman kalau untuk akses kayak fingerprint itu mereka memang kita kasih. Cuman untuk akses keluar masuk pasti timnya dari NOC tahu. Yang secara tidak langsung juga maksudnya mereka bisa akses keluar masuk hanya yang tanpa sepengetahuan, tapi tetap ada yang menutup. Ya, baik. Terus kemudian untuk jaringan internet sendiri di sini yang mana yang paling kuat di antara beberapa jaringan wifi-nya sendiri? Gedung mana yang paling kuat gitu, yang kebutuhannya paling banyak? Kebutuhan paling banyak tetap yang di kantor yang di atas ya, karena dulu kan awalnya dari situ semua. Kemudian ada yang di sini karena sudah penuh. Jadi kalau bilang mana yang kuat, ya sebenarnya semua memang kita desain kuat semua. Karena untuk panggil orang yang banyak kan masih di sini. Jadi kalau dibilang kuat, ya sama kuatnya. Kalau mana yang lebih kencang, ya sama kencangnya. Karena standarnya kita sama semua. Berarti sama rata gitu ya? Rata. Oh iya, baik. Kemudian apakah perlu ada pemisahan SSID untuk tamu dengan sistem portal gitu? Tamu ya memang udah kita pisahin untuk yang tamu sama internal kita. Iya. Oke. Sekarang kebutuhan layanan servernya Pak. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan atau dioptimalkan di masa mendatang untuk internet di sini? Untuk internet ya mungkin kita lebih concern lagi ke cyber security ya, karena sekarang kan udah banyak banget isu cyber security yang keseluruhan di medsos lah atau mungkin di internet kan banyak serangan-serangan dari pihak luar yang nggak bertanggung jawab. Jadi target mungkin ya kita lebih concern ke area sana cyber security ya biar kita bisa lebih menjamin keamanan ke pelanggan juga. Betul. Terus kemudian di sini itu apa sudah punya server Ratlus? Apakah server sudah tersusun Ratlus di situ? Sudah kita kan tadi yang cukup bilang itu kita punya data center ya pasti untuk penataan rak terus power AC segala macam kita udah siapkan secara dedikas untuk pelanggan juga, karena itu pakai pelanggan juga dia harus pasti